Tatap muka, menatap Indonesia penuh inspirasi. Tunggu sebentar, Mas Arief. Mas, oh iya. Ini ada, kok Anda jualan adenium? Oh, ternyata. ini bagian hobi saya nih, Mas. Hobi Anda? Hobi adenium. Terus kenapa ditaruh di kantor? Nggak ada tempat di rumah? Penghilang stres. Di rumah ada lagi yang lebih keren-keren. Oh iya, boleh sama managing director. Boleh. Sama teman sekelas. Sama marketing directornya. Oke, Mas Eri, saya Mayong. Ya, ini mau ngajak ngomong-ngomong soal, tadi kita sudah sampai ke bagaimana gagasan duduk olah terus dijual, kan Anda yang tukang menjualnya. Mari silakan duduk. Oke, ya di sini kita. Ya. Nah, kita ngobrol berempat sudah sampai ke ide brainstorming, dikumpulkan, dibahas, segala macam. Kalau perlu dibantai kan gitu kan, ya diperdebatkan. Terus ini kan bisnis, ini adalah bisnis gagasan menjual ide. Saya ingin kembali ke Mas Arief. Anda sebagai brand person dari perusahaan ini kan? Semuanya lah. Enggak, artinya Anda kan seminar di sana sebagai pembicara, berbagi ilmu, kemudian juga sebagai motivator kan, industri kreatif segala macam kan gitu. Bisa diceritakan kok ada keprihatinan-kah sehingga yang menggerakkan Anda untuk membagikan skill dan ilmu ini kepada banyak orang, di seminar, di forum-forum macam-macam gitu. Iya, karena sebetulnya masalah terbesar bangsa ini itu ada pada manusianya sih. Ya. Artinya dari sekian banyak negara itu yang sebenarnya paling lemah manusianya itu yang punya kekayaan alam paling besar. Jadi seharusnya kekayaan alam itu diimbangi dengan kreativitas, tapi karena kita dapetnya gampang, jadi kreativitas itu nggak teruji. Nah, ketika terjadi krisis segala macam, orang akhirnya kembali bahwa kreativitas itulah yang akhirnya menjadi solusi ketika banyak keterbatasan. Nah, sebenarnya spiritnya itu, termasuk juga Peta Umpet ingin membuat artinya perusahaan ini dibuat sebagai perusahaan ide yang dimana dengan kreativitas itu termasuk mengatasi permasalahan-permasalahan di mana dalam kehidupan ini kita tidak sempurna gitu. Ya, orang mau sekolah nggak punya duit gimana, ya udah kuliah aja di Universitas Google, kira-kira kayak gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Betul, iya. Pertanyaannya selalu ke Mbak Wiki dan lain sebagainya gitu, media gitu kan. Terhadap persaingan. Tadi pemainnya, saya bilang pemain industri ini cukup banyak dan dunia ini sangat dinamis gitu. Bagaimana Anda sebagai penguasa ide atau pintu terakhir penggodokan ide Peta Umpet gitu? Bagaimana Anda mengasah dan meyakinkan bahwa saya punya lebih baik daripada banyak orang? Ya, pertama kalau dari ide itu satu menciptakan mood yang enak di tim kreatif itu sendiri. Gitu. Yang apa yang mereka mau kita kasih coba. Gitu. Kurang apa sih kita misalnya gitu. Kamu perlu brainstorm di mana, kamu pengen nonton di mana, pengen ke mall kemana kita turutin, asal pulang bawa ide gitu aja. Gampangan seperti itu. Dan karena saya orang kreatif, saya tahu mood orang kreatif juga gitu. Mereka nggak bisa ditekan, mereka juga nggak bisa digloyor seenak juga. Tapi kita karena itu culture udah tahun-tahunan, bertahun-tahun saya juga punya intuisi sendiri merangsang mood mereka gitu. Ya, tadi kan Anda katakan kita ada di Jogja, skala daerah pun tidak masalah untuk bersaing dengan yang skala nasional. Lewat idenya atau apa sih sebetulnya yang kelebihan yang dimiliki? Kalau dari sisi saya, dari sisi marketing sendiri, sebenarnya ada kompleks yang sangat cukup di masing-masing pihak itu punya keunggulan. Misalnya yang paling penting itu sekarang klien butuh kecepatan. Kecepatan. Ya, jadi hari ini jadi, kalau bisa kemarin udah di email. Ya, jadi ini yang saya bilang kecepatan. Itu yang membuat kita di lingkup Peta Umpet ini menjadi unggul. Kenapa lebih unggul? Karena kita berkomunikasinya lebih dekat. Lebih dekat, satu, karena kita punya sistem kultur yang tadi itu. Pertemanan dari awal. Kita angkat ke profesional. Karena kita angkat ke profesional, jadi komunikasi kita nggak putus. Saya ketemu klien nggak putus, maunya klien kita deliver ke kreatif tidak putus. Kemudian kita olah menjadi sebuah idea yang pastinya luar biasa. Karena kita nggak mau sekedar good, ya kan? Karena kita punya sebuah tagline, good is not enough. Good is not enough. Jadi itu yang kita angkat sampai sekarang ini menjadi sebuah nilai jual. Selain kecepatan, ide yang memang tidak sembarangan. Itu penciptaan, kalau kita bilang penciptaan bisa di area yang seperti ini. Jadi itu yang kita kedepankan untuk persaingan. Baik.
saya tadi teringat Mas Arief katakan bahwa kita sebagai bangsa memiliki sangat banyak tapi sangat sedikit menggali, menjadikan itu potensi kan. Saya pernah mendengar Anda melontarkan satu kritik terhadap sistem pendidikan, khususnya kan Anda bertiga teman alma mater, mahasiswa seni rupa kan, atau memang mencetuskan keprihatinan bahwa persekolahan kita ada sesuatu yang salah gitu. Ya, sebetulnya hampir nggak cuma di alma mater saya gitu ya. Artinya itu satu kewajiban kalau saya menyampaikan sesuatu, termasuk juga dengan solusinya pasti. Ya. Apakah itu dilaksanakan atau tidak, itu ada beberapa hal yang memang harus dilakukan. Cuma memang pendidikan kita, kalau saya melihat dari mulai TK sampai universitas, itu lebih banyak cenderung ke pendidikan yang ke otak kiri. Jadinya menghasilkan banyak orang yang akhirnya jadi karyawan gitu ya, jadi betul. Profesional. Nah sebetulnya yang kita pengen bongkar dengan kreativitas itu adalah bahwa banyak hal bisa jadi lebih baik, negeri ini bisa lebih maju kalau kita mulai memanfaatkan otak kanan secara maksimal gitu. Para pemimpin, leader, orang yang menciptakan peluang dengan membangun bisnis itu mereka yang mengasah otak kanannya dengan cukup kuat gitu. Dan itu sebetulnya akar masalah dari kenapa perguruan tinggi kita tidak cukup bisa pertama mungkin untuk menyuplai profesional juga udah susah, dan yang kedua kalau di challenge to build company gitu, jadi entrepreneur itu juga lebih susah lagi. Itu bisa jadi PR kita semua sih. Jadi Anda mengelola bisnis ini, industri kreatif, tapi sekaligus juga punya kesadaran besar bahwa bangsa ini juga harus sama-sama maju. Artinya apa yang Anda kelola maju juga harus mengajak kiri kanan. Kira-kira begitu. Iya, karena ya ini sedikit ya, cita-cita kita sebetulnya itu agak tinggi gitu ya. Dan orang mengatakan, aduh ngapain sih cita-cita begitu. Cita-citanya adalah to be the most admired company in the world. Itu kan perusahaan yang paling dikagumi seluruh dunia. Dan itu tidak mungkin bisa dicapai hanya oleh 3 orang ini atau oleh 30 orang yang sekarang ada di Peta 4. Itu harus disupport oleh banyak orang. Bagaimana mendapatkan support itu adalah dengan kita memberikan apa yang kita bisa terlebih dahulu, dan menurut keyakinan saya itu akan menarik banyak dukungan sehingga jalan menuju cita-cita itu jadi lebih mudah. Gitu. Baik, pemirsa, saya akan menggali lebih jauh soal dunia pendidikan dan kritik yang disampaikan oleh Mas Arief tadi, tapi kepada pihak yang lain. Saya akan teruskan jalan-jalan dulu, dan besok saya akan menemui beberapa narasumber yang akan berbicara tentang pendidikan kita, khususnya sekolah dengan memanfaatkan teknologi informatika. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih Mas Ito dan Mas Eri. Terima kasih. Terima kasih. Terus sekarang kita teruskan. Mari. Ini dia teh poci. Kalau mobile